Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang gereja sebagai pembaru. Hal ini berasal dari semangat semboyan Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yang berarti gereja harus selalu memperbaharui dirinya agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beberapa masalah sosial yang akan kita bahas yaitu yang pertama, gereja peduli terhadap kaum difabel. Kita sepakat menggunakan kata kaum difabel karena teman-teman kita bukan tidak memiliki kemampuan, tapi mereka hanya memiliki kemampuan yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh kepedulian yang bisa gereja lakukan terhadap kaum difabel. Yang pertama, gereja bisa memberikan kesempatan melayani kepada semuanya tanpa diskriminasi. Yang kedua, gereja menyediakan kemudahan akses bagi kaum difabel. Yang ketiga, gereja menyediakan pusat rehabilitas untuk melatih keterampilan kaum difabel agar bisa lebih mandiri. Dan yang terakhir, gereja bisa memberikan bantuan sosial untuk meningkatkan taraf hidup kehidupan kaum difabel. Hal ini kita contohi dari Yesus sendiri yang menyembuhkan orang buta di kota Yeriko, seperti dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Pada zaman itu orang buta biasanya diskriminasi di tengah masyarakat, tapi Yesus hadir peduli dan menyelamatkan orang buta tersebut. Masalah berikutnya yaitu gereja harus melawan korupsi. Akar korupsi yaitu ketidakjujuran, ketidakpuasan seseorang terhadap berkat yang sudah diberikan dalam hidupnya. Padahal Tuhan Yesus sangat membenci praktik korupsi. Ini terlihat ketika dia marah, ketika mengetahui kolusi antara imam dan para pedagang yang terjadi di Bait Allah, seperti cerita dalam Yohanes 2. Pada saat itu imam dan para pedagang mengambil keuntungan dari perdagangan hewan kurban yang ada di Bait Allah. Yang berikutnya, gereja melawan ketidaksetaraan gender. Gender pada dasarnya berbeda dengan seks. Berikut adalah perbedaannya. Seks pada dasarnya adalah jenis kelamin. Ini sesuatu yang berasal daripada Tuhan, ciptaan Tuhan, tidak bisa ditukar, tidak bisa dirubah, dan berlaku di mana saja. Dan gender sebenarnya adalah peran, buatan manusia, dapat berubah tergantung kebudayaan atau kebiasaan tempat di mana orang itu berada. Dan biasanya orang banyak melakukan diskriminasi gender terutama terhadap kaum perempuan. Dalam hal ini gereja tidak boleh terlibat dalam diskriminasi gender, baik terhadap kaum laki-laki maupun terhadap kaum perempuan. Pada dasarnya Tuhan Yesus adalah sumber teladan kita melakukan pembaharuan dalam kehidupan kita sekarang. Contoh nyata Tuhan Yesus melakukan pembaharuan yaitu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada masa itu orang Yahudi tidak boleh melakukan kegiatan pada hari Sabat. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat karena menurut Tuhan Yesus, hukum Taurat ada bertujuan untuk membantu manusia berbuat hal yang baik di mata Allah dan bukan sebaliknya. Maka pembaharuan terhadap nilai yang tidak berpihak kepada kemanusiaan harus gereja lakukan pada masa ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita akan berjumpa di video-video selanjutnya.